Pemirsa dan rekan akuntan di seluruh Indonesia, jumpa lagi dalam Bincang Bisnis persembahan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Kita berada di dalam episode keempat dan ini adalah edisi-edisi perdana kami. Namun kali ini sangat spesial, kita tidak bicara tentang akuntansi dan keuangan, melainkan kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan berbasis digital. Topik ini sangat menarik karena kita akan mengaktualisasikan kembali tentang pengertian dari ekonomi kerakyatan. Dan telah hadir bersama kita, ini sangat spesial, Bapak Wakil Menteri Keuangan Pak Mardiasmo menyempatkan bersama kami. Spesial sekali kami terima kasih Pak Mo sudah hadir di studio ini. Terima kasih Pak Mas Is, terima kasih. Dan di samping Pak Mo ada Ibu Lis Suciati dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Terima kasih. Dan di sebelah kirinya di ujung ada dari Sayur Box Bapak Arif Zamani, selalu co-founder dari Sayur Box. Terima kasih Mas Arif, saya panggil Mas Arif ya sudah hadir di sini. Dan nanti mohon berbagi ilmu Pak, karena banyak sekali anak-anak yang baru lulus Pak kuliah, mereka pengen lulus, sebagian tidak pengen langsung kerja, pengen jadi pengusaha Pak, seperti Sayur Box gitu, langsung usaha digital. Nah kita perlu menceritakan sedikit mungkin dari Mas Arif nanti cerita ya, bagaimana men-startupkan Sayur Box ya. Pemirsa, kita akan memasuki bagian pertama dan kita akan dengarkan pengertian umum dari ekonomi kerakyatan. Saya kepingin Pak mau cerita Pak, ekonomi kerakyatan ini kan suatu term atau istilah. Kira-kira apa yang menjadi esensi dasar? Di dahulu kala sering banyak orang bicara itu, tapi kelihatannya perlu terus-menerus disampaikan. Betul, silakan. Betul Mas Is. Jadi kalau kita bicara ekonomi kerakyatan itu saya akan coba lebih pendekatan pragmatis saja lah. Ada dua kan, ekonomi dan kerakyatan di situ. Nah saya lihat kerakyatan, namanya kerakyatan ya rakyat banyak gitu kan, seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebetulnya kalau kita boleh lebih sambil joke gitu ya, rakyat itu dibagi dua, yang jelita dan yang jelata. Yang jelita sebelah kiri Bapak kayaknya. Ya, begitulah, yang jelita dan jelata. Lah, sebenarnya kerakyatan ini memang untuk seluruh Indonesia. Tapi lebih nanti ke depan pada saat kita memberikan suatu afirmasi action, itu lebih kepada yang jelata. Karena yang jelita mestinya sudah let them go kan, bisa sudah jalan sendiri dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara ekonomi, ini berarti suatu usaha kan, suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu tidak boleh eksklusif. Jadi harus ekonomi yang inklusif. Jadi ekonomi yang memang menampung seluruh rakyat Indonesia. Jadi inklusif itu lawan kata dari eksklusif. Iya, betul. Inklusif artinya melibatkan semua pihak. Inklusif. Jadi kita juga selain afirmasi pada siapa yang tadi jelata, tapi kita harus merawat juga yang jelita ini. Karena jelita ini kan sudah yang bayar pajak. Kelihatannya sebelah kiri Bapak bahagia sekali tuh. Membayar pajak, membayar kewajibannya, sehingga kita semuanya bisa take and give. Jadilah itulah jadi menjadi sila kelima kita bisa terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia ya, yang jelita maupun yang jelata. Pak Mo, kalau bicara tentang jelata tuh apakah ada definisi tertentu? Jelata tuh batasan-batasannya apa sih kira-kira? Nah, jadi kalau kita lagi usaha tadi kan ekonomi inklusif ini kan lebih pada ekonomi UMKM. Ya. Nah, UMKM itu kan singkatnya M-nya kan mikro. Oke. Terus kecil dan menengah. Dan itu sebenarnya 90% dari pengusaha kita di Indonesia itu lebih kepada UMKM loh. Baik. Antrikan ekonomi kita yang unrecorded, unreported, itu lebih kepada mereka-mereka yang bekerja secara informal dan juga real di lapangan. Ini juga harus kita sasar. Nah, yang jelata tadi lebih kepada usaha-usaha yang mikro. Baik. Jadi makanya kita usaha bagaimana mikro itu bisa naik pangkat menjadi kecil, nanti kecil dari menengah, menengah jadi besar kan gitu. Usahanya seperti itu. Nah, sehingga kita harus ada afirmasi. Mereka itu Bapak Presiden yang terakhir untuk pajak kan UMKM diberikan 0,5% tarifnya. 0,5% tarifnya. Iya, itu kan memberikan suatu supaya 0,05 ya? 0,05 itu iya 0,5. Iya, kalau 5% berarti 0,05. Bentuk dari keberpihakan pemerintah kepada mikro, kecil dan menengah. Jadi 5% betul. Jadi kan menunjukkan bahwa dan itu dari omset. Jadi lebih mudah lah, tidak usah klinikal dan sebagainya. Jadi kita dipermudah bagaimana dia pokoknya dia berusaha dengan baik kan seperti itu. Ya. Karena sebetulnya orang-orang yang masyarakat kecil itu ada dua yang tadi. Pertama yang dia tidak mampu di dalam melakukan akses informasi atau pembiayaan terutama Mas. Baik. Sehingga kalau tidak bisa apa-apa, ya udah kita berikan yang namanya PKH, keluarga miskin, kita berikan bantuan, kita berikan subsidi, namanya bansos, bantuan sosial. Ya.
Tapi kalau dia masih bisa berusaha, Pak ya, bisa di situ tidak dikasih ikannya, tapi pancingnya kan, supaya bisa dia mancing seperti itu. Nah, caranya gimana? Dia dikasihkan modal. Karena salah satu yang dia usahakan adalah akses permodalan. Akses terhadap permodalan. Nah, untuk permodalan itu maka kita ada UMI, usaha mikro. Ada KUR, kredit usaha rakyat. Tapi pelaksananya... Usaha mikro itu hanya 2 juta, 3 juta. Ada yang super mikro hanya 1 juta. Bahkan ada bank wakaf mikro. Itu adalah suatu yang bunganya kecil sekali. Jadi inilah ekonomi umat. Ekonomi yang memang betul-betul untuk mereka karena akses tidak ada. Lah, kalau sudah dikasih akses, terus dikasih apalagi yang untuk usaha besar, maka dikasih untuk modal, untuk kolateral apa? Sertifikat tanah rakyat. Ini sertifikat tanah rakyat itu untuk supaya dia bisa disekolahkan ke bank. Baik. Iya, karena kalau enggak dia tidak bisa punya modal. Baik. Nah, gitu, itu maksudnya gitu. Jadi ini yang disebut dengan ekonomi kreatif, ekonomi inclusiveness, tapi lebih kepada berpihak kepada yang membutuhkan, dan mereka semuanya diberikan fasilitas. Nanti kita bisa tax incentive, tax allowance pada seluruhnya, termasuk masyarakat yang masuk nanti yang fintech ataupun yang pemula ataupun namanya itu startup, kita berikan suatu fasilitas pajak. Itu maksudnya. Terima kasih Pak. Ya. Ada 3 hal tadi saya catat, hal-hal penting nih UMKM pengertiannya. Ada seperti gradasi dari mikro, kemudian kecil dan kemudian menengah. Dan tadi Bapak sampaikan menerapkan pajak 0,5%, bukan 5% ya, 0,5 terhadap omset atau penjualan pemirsa. Nah, saya kepengen geser dikit boleh ya Pak ya, karena di sana ada Mas Arief dari Sayur Box. Bener nih Mas, waktu awal-awal di charge-nya 0,5% saja di omset. Ya kebetulan kita di tahun pertama sudah melebihi dari omset minimal pada saat itu. Jadi memang kita udah langsung. Wah ini kelihatannya lompat ya. Betul, kalau kita serba harus cepat Pak. Di tahun pertama kita langsung selamat. Ya, cuma memang kita banyak dealing dengan UMKM gitu kan, dengan petani, dan kebetulan memang produk-produk yang kita pasarkan kan bebas PPN ya Pak, karena sayur dan buah gitu. Ya, karena kita banyak. Bebas, ya. Jadi ya nggak ada PPN untuk itu. Jadi sampai detik ini sih kita untuk masalah perpajakan sendiri tidak terlalu terimbas lah, apalagi karena bebas PPN tadi gitu untuk produk sayur dan buah. PPN-nya bebas, tapi PPH-nya mengikuti aturan pajak. PPN-nya bebas, pajaknya hanya 0,5% gitu ya, kan. Betul. Pun tadi kelihatannya langsung lompat Pak, dia jadi tidak sampai kebetulan menggunakan itu tarif 0,5. Ya. Kalau kita udah langsung tarif normal Pak. Tarif normal. Ini bagi saya seneng Pak, tambah berarti kan. Dan ada kemampuan berarti kan. Ya, alhamdulillah. Biasanya banyak orang bilang born digital, ini born rich, langsung lompat Pak kelihatannya. Amin. Peluangnya luar biasa. Saya pengen kembali dulu ke Pak Mariasmo. Panggilannya Pak Mo Pak, karena biasa saya jadi nyebutnya itu. Silakan Mas. Ya. Pak Mo, kalau dari Kementerian Keuangan Pak, masyarakat pemirsa melihat Bapak selain sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan kita kepengen dengar sedikit Pak, program-program yang memberikan terobosan apa saja yang baru-baru Pak, yang untuk sifatnya memberdayakan ekonomi rakyat. Tadi yang sudah pernah saya lakukan, bahwa APBN ini kan menjadi semacam fiscal tools ya, alat untuk memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat. Karena APBN kan public money, uang rakyat. Kan udah dipajak dari PNBP dan sebagainya, dari rakyat ya oleh rakyat untuk rakyat. Kita hanya pengelola fiskalnya saja. Nah, uang itu bagaimana disalurkannya kan gitu. Nah, kita harus bisa memberikan suatu penetrasi, karena alokasi, distribusi dan stabilisasi kalau APBN itu diberikan. Katakanlah sepertiga untuk daerah, sepertiga APBN. Karena itu memang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga supaya rakyat di daerah, kan kita punya 34 provinsi, lebih dari 500 kabupaten kota, itu kan bisa diberikan dananya ke sana. Termasuk dana desa loh. Nah, dana desa itu kan juga untuk rakyat banyak juga. Nah, di samping itu ada alokasi-alokasi yang saya dikatakan bantuan sosial. Bantuan sosial. Beras miskin misalnya, dulu itu beras sejahtera, sekarang namanya Rastra. Ya kan gitu. Jadi diberikan program PKH misalnya. Ada nanti kalau misalnya beasiswa bidik misi, mereka masyarakat yang memang tidak mampu atau berikan afirmasi, itu diberikan alokasi-alokasi, sehingga sebetulnya kalau bisa kita lihat APBN kita itu
bisa yang harus dilihatnya tadi ekonomi inclusiveness, tapi juga memberikan afirmasi kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Sehingga supaya keberadaan APBN itu betul-betul menjadi fiscal tools dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang penting di situ. Luar biasa, menarik sekali Pak. Saya nanti akan bergeser ke wakil dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Di sini ada Ibu Liz. Kita sisakan nanti di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Bincang Bisnis.